Saudara-saudari dan rekan-rekan sekalian, hari ini kita ada ceramah dari saudara Yu. Dan tajuknya, berusahalah untuk mengecap kehidupan sejati. Itulah tajuknya sekali lagi, berusahalah untuk mengecap kehidupan sejati. Saya jemput saudara Yu untuk memulai ceramah ini. Silakan saudara Yu. Apakah itu kehidupan sejati? Tapi dengan kehidupan yang macam mana? Adakah Anda benar-benar hidup sekarang? Itu banyakkan daripada kita akan menjalani dia. Karena kita boleh bernafas, makan, dan minum. Ya, sudah tentu kita sedang hidup. Dan ramai orang mau menikmati kehidupan ini. Maka banyak orang mau kebahagiaan, perlindungan, dan masa depan yang cerah, dan untuk menikmati hidup ini. Tuhan Yehuwa, firman Yehuwa yang mencanangkan masa depan yang cerah. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 19. 1 Timotius 6 ayat 19. 1 Timotius 6 19. Dengan berbuat demikian mereka seolah-olah mengumpulkan kekayaan daripada Tuhan. Hal ini berarti bahwa mereka sedang membina asas yang baik untuk masa depan supaya mereka dapat berpegang teguh pada kehidupan yang sejati. Kata ini menunjukkan bahwa hidup sejati ialah kehidupan yang boleh kita menikmati pada masa depan. Ya, semasa kita semua sempurna, ya, kita akan hidup dengan sempurna karena kita akan menikmati kehidupan seperti mana yang diinginkan oleh Tuhan pada asalnya. Ya, apabila kita hidup di bumi Firdaus dengan kesehatan, keamanan, dan kebahagiaan yang sempurna, kita akhirnya boleh menikmati kehidupan sejati, yaitu kehidupan kekal. Hal ini sesuatunya menentukan kita mesti berusaha untuk berpegang erat pada dunia yang menentukan itu. Ya, hal ini sangat berbaloi. Dan mengapakah kita patut menjadikan kehidupan sejati sebagai pandangan? Karena usaha memperoleh kehidupan sejati membawa berkat yang jauh lebih unggul daripada usaha-usaha lain. Sekarang juga, dan kita dapat berapa daripada pandangan ini. Dan mari kita baca Yesaya 40. Yesaya 48 ayat 17. 48. Firman Yehuwa menembus kamu manusia yang suci. Aku Yehuwa ialah Tuhan kamu. Aku mengajar kamu supaya melangkah bagi kamu. Aku memimpin kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Dan di sini kata, aku mengajar kamu apa yang bermanfaat bagi kamu. Aku memimpin kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Dan jika kita menggunakan nasihat itu, kita akan menikmati yang lebih tenang dan yang spesial. Dan misalnya sejak tahun lagi memberi kita bahwa sikap cinta Allah amat memudarkan dan akan membawa kita ke kesempitan. Dan seperti amalan ini, jika kita mencintai Allah dan kita merasa tidak bahagia dan lebih murung dan lebih banyak masalah kesehatan, kita akan setuju bahwa amalan baik untuk kita mencintai Allah amat bermanfaat. Bagaimana pula nasihat Bible tentang keluarga? Keluarga yang menggunakan prinsip Bible dapat hidup damai dan bahagia, dibantu untuk memenangi hadiah berupa kehidupan. Apakah nasihat Paulus pada keluarga Kristian di Kolose? Dia kata dalam Kolose bab 3 ayat 18 hingga 20. Hai para istri, taatilah suami
kita satu wanita. Hai para suami, teruslah mengasihi istri kamu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Hai anak-anak, patuhilah ibu bapa kamu dalam segala perkara, karena hal ini menyenangkan hati Tuhan Anda, hati Tuhan kita. Hai bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anak-anak kamu, supaya mereka tidak menjadi tawar hati. Tidak pernah setuju bahwa nasihat itu bermanfaat. Sebenarnya jika kita mengejar matematika, hal ini membawa kekecewaan saja. Karena dunia ini adalah dunia syaitan. Untuk menerima setiap kehidupan sejati, kita mesti hidup orang Kristen. Namun syaitan dan orang yang mengikutnya tidak berbuat yang mereka ingin kita terus berlari bersama mereka. Mereka mengejek kita karena mengikut haluan Kristen dan mereka mendaga bahwa haluan mereka lebih baik dan membawa kebebasan. Namun janganlah siapa yang dipengaruhi di dunia syaitan akan sadar bahwa haluan hidup itu tidak membawa kebebasan, malah menyebabkan mereka menjadi takut pada syaitan dan nafsu berdosa. Yang perhatikan contoh Brian, ibu bapanya menggalakkannya untuk berhaluan Kristen, tetapi semasa berumur belasan tahun, Brian merasa bahwa haluan itu tidak akan membuatnya bahagia, maka dia memilih untuk berlari bersama orang yang dipengaruhi syaitan. Dia berkata, saya tidak sangka kebebasan yang saya dapatkan itu akan membuat saya dicengkam ketagihan. Saya mengambil dada hidup berumur dan menjadi kaki botol. Kemudian saya belum mengambil dada yang lebih banyak, lalu dada saya menjadi lebih turun. Mula jual dada untuk mengambil hidup saya. Akhirnya untuk hidup menurut prinsip Yahwa, dia mengubah haluan hidupnya dan dibaptis pada tahun 2001. Kini dia benar-benar bahagia karena dia telah menjadikan kehidupan sejati sebagai penyelamat dia. Seperti pengalaman Brian, kita dapat tahu bahwa pandangan duniawi sebaliknya, Bible mencatatkan kita pada seperti saya hendak perlu dimengerti pada masa maka kita patut menjadikan sebagai alamat kita. Sebenarnya mengejar hal lain akan mengajarkan mengapa. Mari kita baca Yohanes bab 2 ayat 17. Selain itu, dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diingini oleh manusia sedang berlalu, tetapi orang yang melakukan Tuhan akan hidup selama-lamanya. Ya jelaslah dunia syaitan ini sedang berlalu. Jadi malam dunia ini sia-sia saja. Orang dunia, pertumbuhan dunia, dan kegiatan yang senang, keadaan yang buruk di dalam dunia ini semuanya kita. Bagaimanakah rasanya kehidupan tanpa keadaan yang memang bukan senang untuk membayangkannya. Mengapa? Ya pikirkan contohnya, orang yang tinggal berdekatan stasiun kereta api mungkin sudah biasa dengan bunyi kereta api. Siapa yang tinggal berdekatan tempat pembuangan sampah mungkin sudah biasa dengan bau sampah. Demikian juga kita sudah hidup begitu lama dalam dunia syaitan sehingga kita menjadi biasa dengan keadaan dunia yang buruk ini. Tetapi bayangkan betapa
Tegaknya hati kita apabila semua keadaan yang buruk itu menjadi solusi. Kalau begitu, bagaimanakah Anda boleh mendapat kehidupan sejati? Untuk memperoleh kehidupan sejati, Anda harus menjadi hamba Tuhan Yesus dan Yesus yang terbukti. Kesaksian Yesus mari kita baca Matius 22 ayat 37 dan 38. 就是说心情好跟以前都精美。Matius 22他就是有时候跟他讲，我 37 也是 dan 他有些是我 38. 表姐这个话讲的更简单，我跟你师姐不像，我说的也是我姐，还说什么？ Yesus menjawab, kamu mesti mengasihi Tuhan dengan segala hati, dengan segala jiwa, dengan segenap akal. Inilah hukum pertama dan hukum yang terpenting. Ya, kamu mesti mengasihi Tuhan. Kasih orang bumi merasa sayang yang dalam. Kau berjanji, ya Yesus, engkaulah aku sangat mengasihimu. Dan inilah perasaan yang harus kita miliki terhadap Tuhan. Jika kita membaktikan diri kepada Tuhan, akan menunjukkan kasih terhadap kita. Apakah kita mengasihi Tuhan, memandangkan kita tidak dapat kemuliaan? Ya, Tuhan itu. Maka kita tidak dapat kemuliaan. Walaupun begitu, kita dapat mengasihinya dan Bible memberikan perintah untuk mengasihi Tuhan seperti kita tetap saja. Dan Tuhan mencipta kita dengan keinginan untuk menyembahnya dan keupayaan untuk memperlihatkan kasih. Sebab itu, kita dapat mengasihi Tuhan yang sangat setia. Apabila kita belajar tentang buah kasih kita kepada Tuhan, dan kita akan bersuka-cita. Apakah yang dimaksudkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal? Segenap hati bermaksud seluruh keinginan, emosi, dan perasaan kita. Dan segenap jiwa bermaksud mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita atau segala perbuatan kita. Dan seluruh akal pula bermaksud mengasihi Tuhan dengan daya pemikiran kita. Dan maka kita sepatutnya mengasihi Yehovah sepenuhnya tanpa batasan. Sebab sebaliknya kita membaktikan diri kepada Tuhan. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Langkah pertama, Anda perlu mengasihi Tuhan dan beriman terhadap janji-janji. Contohnya Anda perlu mengkaji Bible secara tetap dan mengkaji kita. Anda yakin sepenuhnya bahwa janji Yehovah dalam Bible akan ditunaikan. Dan Anda perlu percaya bahwa iman Anda kepada korban Yesus dapat menyelamatkan Anda daripada dosa dan kematian. Ya, jika Anda menguatkan iman, Anda dapat yakin Yehovah akan menjaga Anda. Dan selain itu, langkah kedua, selain itu Anda patut bertaubat. Anda perlu menyesali dosa Anda, meminta pengampunan Yehovah. Kemudian Anda berpaling daripada haluan yang salah dan hidup menurut cara yang diperkenankan Tuhan. Ya, Anda ingin memberitahu orang lain tentang kepercayaan Anda. Jadi Anda merasa menemui syarat, berusaha menemui syarat untuk menjadi penyair yang belum dibaptis dan mulai membaca. Dan Yehovah Anda dengan Anda jika Anda mengambil semua langkah itu ya. Dan dengan adanya bantuan daripada Yehovah dan aku terima, Anda pasti dapat membawa perubahan yang langkah ketiga, sebab Anda mengasihi Yehovah, Anda menyembuhkan atau membaktikan diri kepada Yehovah. Mari kita baca Matius 16 ayat 24 dan 25. Matius 16 ayat 24 dan 25. 24
Kemudian Yesus memberitahu murid-muridnya, jika siapa yang ingin mengikutku, hendaklah dia menolak kepentingan sendiri, memikul tiang siksanya dan terus mengikut aku. Siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku akan menyelamatkan nyawanya. Ya, di sini kata dia menolak kepentingan sendiri. Dan ini menunjukkan pembaktian. Apakah itu pembaktian? Ya, sebelum Anda dibaptis, Anda mesti membaktikan diri kepada Tuhan. Dan maksudnya, Anda mesti berdoa dan ikhlas kepada Yehova. Yehova akan memberitahunya bahwa Anda akan menggunakan kehidupan Anda untuk menyembah. Minta maaf. Yang untuk menyembahnya selama-lamanya. Semasa Anda membaktikan diri, Anda menolak kepentingan sendiri dan menerima penghormatan besar untuk menjadi miliknya. Ya, dalam kata lain, Anda memberitahu Yehova bahwa yang mulai sekarang, ya, tumpuan Anda adalah untuk menyembahnya dan bukan mencari kesenangan diri. Ya, pembaktian merupakan gelar atau janji kepada Tuhan. Yehova tidak memaksa Anda untuk membuat gelar ini, tetapi jika Anda sudah membaktikan diri kepadanya, jadi dia ingin Anda menaikkan langkah keempat, ya, orang yang telah membaktikan diri kepada Tuhan akan dibaptis untuk menyatakan pembaktian mereka di depan umumnya. Apakah kaitan antara pembaktian dengan pembaptisan? Ya, pembaktian melibatkan Anda dengan Yehova saja. Ya, tiada orang lain yang mengetahui. Pembaptisan pula berlaku di khalayak ramai. Nah, biasanya semasa perhimpunan atau convention, semasa dibaptis, Anda menyatakan kepada orang lain bahwa Anda sudah membaktikan diri kepada Yehova. Dan melalui pembaptisan, Anda menyatakan bahwa Anda mengasihi Yehova Tuhan Anda sepenuh hati, jiwa, pinta, dan kekuatan, dan bahwa Anda bertekad untuk menyembahnya selama-lamanya. Pembaptisan merupakan bukti yang dapat dilihat bahwa Anda sudah membaktikan diri kepada Yehova. Namun, ketika seseorang ya, karena pembaptisan dapat menyelamatkan kita jika kita menunjukkan melalui tindakan kita bahwa kita beriman kepada Yesus dan percaya bahwa Dia telah mati demi kita, dibangkitkan ke surga, dan kini berada di sebelah kanan Tuhan. Dan keduanya, pembaptisan memberi kita hati nurani yang bersih. Dan semasa kita membaktikan diri dan dibaptis, dan kita menjalin hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Oleh sebab kita benar-benar bertaubat dan beriman kepada Tuhan, Tuhan rela mengampunkan dosa kita. Hasilnya, ya, kita menikmati hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan Yehova. Ya, kehidupan sejati boleh menjadi. Sekarang mari kita bincang hal ini. Ya, jika Anda mempercayai janji-janji Tuhan, ya, tanyalah diri, apakah yang menghalang saya daripada dibaptis? Nah, Yesus pernah berkata bahwa setengah orang menahan diri daripada memperoleh kehidupan sejati. Ya, ada orang yang teragak-agak dibaptis karena tanggung jawab seorang Kristen tampaknya terlalu berat. Dan mereka sadar bahwa mereka perlu membuat perubahan agar dapat mencapai piawaian Yehova. Atau mereka takut bahwa jika mereka dibaptis, selepas dibaptis, dan
disinggirkan oleh 那个 Yesus. 谁卖的？ Adakah Anda 水晶， seorang 那个 MV 的水晶啊， memberitahu Yehova, 他讲拿来这里也有这， aku akan mengikut guru kemana saja aku pergi. 说我 Dan 的 selepas 那个 mendengar 是 ucapan Yesus, ya dia kata, Tuhan izinkanlah aku pergi mengebumikan bapakku 然 turun 后 lebih 因为 dahulu. 我在飞书有看到 Nah, ada seorang lagi yang berkata, aku akan mengikut Tuhan, tetapi izinkanlah aku mengucapkan selamat tinggal kepada anggota rumah tanggaku terlebih dahulu. Yesus menjawab sikap undangan tersebut sama seperti yang memandang ke belakang, dan mereka tidak sesuai untuk memasuki kerajaan. Nah, tetapi reaksi Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah sangat berbeda. Apabila Yesus menunjukkan mereka untuk mengikut Dia dan menjadi penjala manusia, dan Bible menyatakan dengan serta merta yang mereka meninggalkan jalan lalu mengikutnya. Ya, dengan mengambil keputusan itu mereka mulai menambah Dia. Kemudian Yesus kata kepada mereka, "Pikulah aku dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan pulih segala. Aku senang dipikul, dan pikulan yang aku berikan pun ringan." Ya, walaupun umat kita memikul tanggung jawab seperti nah Yesus yakinkan kita bahwa itu selesai dan akan memberi kita kesegaran yang besar. Ya, sudah tentu perasaan tidak layak untuk dibaptis adalah tidak salah. Ya, bayangkan kita di Yeremia. Ya, pada mulanya mereka pun merasa tidak dapat melaksanakan tugasan yang diberikan Yehova kepada mereka. Ya, bagaimanakah Tuhan meyakinkan mereka? Tuhan kata kepada Musa, aku akan menyertai kamu. Pada Yeremia, aku menyertaimu untuk menyelamatkanmu. Kita juga boleh yakin bahwa Tuhan menyokong kita, kasih kita kepada Tuhan dan kepercayaan kepadanya, akan membantu kita untuk mengatasi keraguan kita tentang sama ada kita dapat hidup dengan selaras pembaktian kita. Rasul Yohanes kata, kasih yang sempurna dapat mengusir rasa takut. Seorang anak kecil mungkin berasa takut apabila dia terpaksa berjalan sendiri, tetapi dia berasa yakin apabila berjalan berpegangan tangan dengan bapaknya. Ya, begitu juga jika Anda percaya kepada Yehova dengan sepenuh hati, Dia pasti menyertai Anda, Dia menguatkan Anda dan memberkati. Maka, ya janganlah takut untuk membaptiskan diri dan dibaptis. Ya, ramai orang telah berjaya melakukannya. Ya, Anda juga boleh. Sekarang mari kita yang mengambil video ya, yang berkaitan hati ini. Ya, silakan video. Semasa saya masih bayi, ibu saya mula belajar Bible dengan para saksi. Kemudian saya dan adik-beradik lain pun belajar. Tapi ayah saya tidak setuju dan meragui apa yang kami pelajari. Akhirnya kami tidak lagi pentingkan pembelajaran Bible. Semasa berumur 20 tahun, saya berpindah untuk belajar di university. Saya ada banyak kawan baik. Saya dan teman lelaki saya sangat serasi. Inilah hidup yang saya inginkan. Saya selalu memikirkan keadaan dunia. Saya berasa marah apabila nampak pencemaran, kemiskinan, dan ketidakadilan. Biarpun hidup saya baik, saya sedar bila-bila saja masalah seperti penyakit, kemalangan, dan kematian boleh timbul. Saya sentiasa ingat hanya Yehova dapat selesaikan semua ini. Sejak lahir, kami sekeluarga beragama Katolik. Saya percaya Katolik karena agama itu ada sejarah yang panjang. Namun, ajarannya tidak menyentuh hati saya. Pada masa itu, saksi-saksi Yehova mengunjungi saya. Saya tanya mereka banyak soalan. Selepas kunjungan itu, saya merasai kasih Yehova, dan saya yakin bahwa saya telah menemui kebenaran. Saya pikir suatu hari nanti,
saya akan menjadi seorang saksi. Tapi saya ada tabiat buruk yang susah diubah. Semasa masih muda, saya cenderung bertindak ganas. Saya suka sukan yang ganas seperti kendo. Saya juga selalu tertekan kerana mengurus perniagaan saya yang maju. Seraya saya terus menghadiri perjumpaan, saya yakin bahawa hidup menurut kehendak Tuhan ialah hidup yang terbaik. Biarpun begitu, saya susah buat perubahan yang diperlukan. Saya perlu bergelut untuk berhenti merokok. Adik-beradik saya yang membuat kemajuan rohani menggalakkan saya untuk menghadiri perjumpaan lagi. Jadi sekali-sekala saya akan pergi. Tapi saya rasa saya tidak membuat kemajuan. Saya sadar bahwa saya memerlukan pembelajaran Bible. Pada mulanya, kami belajar dengan menggunakan buku Kasih Tuhan. Soalan pertama dalam buku itu ialah, adakah Anda mengasihi Tuhan? Saya terus kata, tidak. Jadi kami belajar semula buku ajaran Bible. Saudari itu membantu saya menerapkan apa yang saya pelajari dan menggalakkan saya untuk membuat pembelajaran pribadi. Saya pun melakukannya dan hadir perjumpaan secara tetap. Hasilnya, saya dapat lebih mengenali saudara-saudari dan mengetahui cara mereka mendekati Yehowa. Semua ini meyakinkan saya bahawa Yehowa mengasihi setiap umatnya, termasuk saya. Semasa bergaul dengan saksi, saya nampak mereka amat mengasihi Yehowa. Mungkin sebab itulah saya selalu gembira bersama mereka. Galakan mereka meyakinkan saya bahawa saya juga dapat menjadi seorang saksi Yehowa. Saya tidak dapat berhenti merokok selagi saya meneruskan perniagaan saya. Jadi saya menyerahkan perniagaan itu kepada Badan Pengurusan Syarikat. Saya berasa lega sekali. Akhirnya, saya dapat menyembah Yehowa dengan hati nurani yang bersih. Setelah melepaskan perniagaan saya dan menghentikan pergaulan yang buruk, barulah saya dapat berhenti merokok. Pada 23 Disember 1990, saya telah dibaptis. Saya berjaya membuang semua tabiat buruk saya. Kini, saya dan keluarga saya hidup selaras dengan piawaian Bible. Hal ini membuat kami berasa sangat bahagia. Semasa berumur 30 tahun, saya pun dibaptis. Saya rasa sangat gembira kerana dapat hidup selaras dengan piawaian Yehowa. Suami saya juga sangat mengasihi Yehowa. Kami ada 2 anak yang comel. Yang lebih menggembirakan, semua adik-beradik saya dibaptis dan kini kami menyembah Yehowa bersama-sama. Ya, berjuanglah untuk memperoleh kehidupan sejati sekarang. Janganlah berlengah-lengah. Dan tidak lama lagi, hasilnya dunia ini akan berakhir. Dan begitu juga dengan gaya hidup yang dikejar oleh orang damai. Dan Tuhan Yehowa akan membantu Anda percaya dalam perjuangan Anda untuk memperoleh kehidupan sejati. Terima kasih. Terima kasih saudara Yu atas ceramah.